saya lagi di Tugu Cinta Damai. Ini belepotan. Biasanya masyarakat melakukan Halo pemirsa TVRI Kaltara dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang di area jogging track di sekitar Tugu Cinta Damai. Nah, saya nggak hanya jogging di sini, tapi saya udah janjian dengan Pak Danrem Brigjen TNI Suratno. Di sini saya akan mengulik abis keseharian beliau di balik profesinya sebagai Komandan Korem 092 Maharaja Lila. Tetap bersama kami dalam Ngobrol Santai. Yuk kita lanjut jogging yuk. Itu nampaknya Pak Komandan sama istrinya udah datang. Yuk kita temuin langsung. Halo Pak Komandan, Ibu. Alhamdulillah kita janjian di sini jogging dan ketemu. Apa kabar? Kabar sehat baik. Terus ya, bugar dan ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ayo. pagi ini suasananya, udaranya segar banget, suasananya indah banget di tepi sungai ya. Pak Danrem, oh iya kita harus prokes pemirsa. Protokol kesehatan tetap dijalankan ya, supaya tetap sehat. Betul. Komandan Pak Suratno ini sama Ibu nih mesra banget. Dari kemarin kita ngobrol-ngobrol, duh bikin iri, romantis banget. Ini ngomong-ngomong udah berapa tahun nih pernikahannya Ibu? Menjelang 23 tahun insya Allah pada tanggal berapa Pak? Sebetulnya lupa. Tanggal 15 Agustus Bener nggak? 99. Alhamdulillah masih ingat. Ya karena mudah diingat karena setelah itu Langsung 17 Agustus. 17 Agustus. Nah kalau tanggal pertemuan tanggal berapa? Kita tanya Bapak. Ingat nggak? Kalau pertemuan itu di tahun 96. Iya Ibu ngasih bocoran. 96 ya. Ya siapa tahu banyak lain-lain kan. Ini terakhirnya gitu ya Pak. Bukan, Ini terakhir kan? lah. Iya. Rahasianya apa sih Bu? Bapak orangnya gimana sih? Kita ngulik dari Ibu dulu nih. Bapak orangnya gimana? Kalau Bapak ini humornya agak-agak gimana ya? Tapi alhamdulillah terbuka, jujur gitu ya maksudnya ya. Iya. Penting sama keluarga, menjadi imam lah buat saya dan anak-anak. Jadi contoh kesehariannya ya fleksibel lah kadang-kadang dengan situasi ya di mana tempat. Tapi alhamdulillah masih bisa beradaptasi dimanapun berada. Nah lagi nih satu pertanyaan nih. Apa yang Ibu paling nggak suka dari Bapak? Kalau saya nggak suka itu pas ditanya mungkin bisa nadanya hop gitu, mungkin dianggap saya ini anggota, tapi kadang-kadang saya jadi memaklumi lama-lama ya. Tapi memaklumi itu dalam arti kata mungkin suaranya kadang-kadang intonasi bukan berarti nadanya yang marah. Kita melihat dari orang itu kan dari sisi hatinya ya. Iya. Kalau intonasi mungkin karena dari Tegal mungkin lebih tinggi nadanya daripada orang Sumatera. Kalau Ibu dari Sumatera. Dari Sumatera, jadi saya udah balance lah mendengar suara yang seperti itu ya. Iya. Kalau orang baru kenal, waktu baru kenal dulu tapi kan nggak kayak begitu suaranya, pasti lembut gitu ya Bu ya? Karena baru datangnya dari Jawa, tapi lama-lama kan udah penempatan pertama itu di Sumatera, banyak di Sumatera, jadi mungkin beradaptasi. Iya. Tapi hatinya baik lah, jauh dari baik. Oh iya, siapa sih yang nggak kenal Pak Suratno? Beliau baik, kemudian agamanya juga sangat dijaga banget ya, apalagi sering kita ngingat, kru juga diingetin loh kemarin mesti sholat jamaah. Ayo jangan syuting dulu, kita ke masjid sholat jamaah gitu Bu. Nah kita sekarang gantian nih nanya Bapak. Pak, kalau misalnya Ibu nih, apa yang paling Bapak suka dari Ibu? Yang suka dari Ibu tuh masak nih. Kalau udah masak itu pasti kami lahap makan. Waduh, luar biasa. Nah, ya. Cuman karena istri saya kerja kadang
masak itu ya di hari-hari libur. Kalau hari-hari biasa kebetulan banyak kegiatan, kemudian saya juga di kantor ya masaknya langsung sore kan gitu. Tapi kalau hari libur alhamdulillah masih sempat lah untuk masak itu untuk anak-anak. Sama, kalau saya yang sukanya itu kita kadang-kadang gitu ya. Tapi memang untuk intensitas masak itu nggak kayak dulu-dulu, mungkin karena kegiatan banyak ya, makannya juga aja. Tapi pada saat kita masak itu enak, nggak pernah bilang itu tidak enak. Nah, itu yang membuat saya makan tuh sampai berkeringat. Itu membuat saya kadang-kadang merasa ini dimasakin apa saja dimakan gitu ya. Nah itu tuh rahasianya pemirsa. Jadi buat suami jangan pernah bilang masakan istri nggak enak ya Bu ya. Dan bagi terus buat kita nih yang perempuan, ternyata rahasia dicintai suami itu sangat simpel. Yang penting bisa masak, bisa menyenangkan suami gitu. Urusan belakangan. Enak-enak urusan belakangan. Tapi jangan protes dong kalau kemudian Bapak jadi postur tubuhnya agak besar karena makannya enak nih. Postur tubuh ini 3 bulan ke belakang ini memang Kontrolan kan. kontrol kurang ya. Di Kaltara ini makan mungkin karena dekat laut dan sungai, itu banyak makanan seperti udang, kepiting, kerang dan sebagainya yang banyak seafood ya. Jadi tapi dari sini ke sini kita udah memulai batasin lah. Iya, tapi ikan itu kan sehat ya. Iya, alhamdulillah. Tubuh. Jadi di sini juga ikannya segar-segar. Jadi Baru mati sekali kata orang. Ya, kalau orang Jawa gitu bilangnya. Iya. Karena kami di Bandung ini sulit untuk mendapatkan ikan yang segar itu sulit. Betul. Kalau di sini ya Langsung segar gitu. Ya, alhamdulillah. Baik, kita nanya lagi nih ke Bapak sekarang tentang Ibu nih Pak. Yang paling nggak disuka dari Ibu, ayo berani nggak bilang? Bukan, itu bukan nggak suka ya, tetapi ya kadang diingatkan, ya karena gini. Tapi memang itu ada baiknya. Artinya kadang-kadang kan ya namanya ibu-ibu itu kan pengen anaknya baik, pengen suaminya baik. Jadi kadang-kadang ya ngoreksi ngomongnya ini agak cuman kalau sudah ngomong agak banyak ya kuncinya suami itu ya diem aja nanti, diem aja. Jadi nanti kalau sudah selesai baru kita ngomong, baru kasih penjelasannya gitu seperti itu. Ya, tapi intinya adalah untuk kebaikan keluarga kami lah. Kalau misalnya istri saya sempat marah, bukan marah lah ya, ngomongnya keras sama anak-anak itu ya, itu memang ya sebenarnya itu ya nggak ya, tetapi itu adalah tujuannya untuk baik. Baik. Oke, sekarang kita ke koremnya nih Bu. Nah, tapi dari sini filosofisnya tinggi sekali ya. Kalau istri marah, suami harus diam. Kalau suami diam, istri boleh marah. Salah ya. Sama-sama mendengarkan dulu. Intinya supaya sinkron. Iya. Ya. Kita saling mendengarkan dulu. Siapa tahu kita juga sebagai manusia kan nggak ada yang benar ya. Betul. Iya, biar awet ya, biar langgeng. Namanya juga rumah tangga pasti ada masalah ya, Ibu ya. Baik. Karena kita ini kan dari keluarga yang berbeda, kan itu. Iya, latar belakang suku budaya yang berbeda itu kadang. Baik. Oke, kita ke Pak Danrem nih. Pak Danrem, kan sekarang di Korem 092 Maharaja Lila. Kita pengen ngulik lagi nih ke kantornya nih. Maharaja Lila, kenapa dinamakan Maharaja Lila, Pak Danrem? Ya, jadi biasanya nama-nama satuan di jajaran TNI Angkatan Darat itu mengambil dari sejarah di suatu tempat. Contoh misalnya di tempat kita ini Maharaja Lila. Itu ngambil contoh tokoh yang diidolakan oleh masyarakat Kalimantan Utara. Nah, dulu sebelum kita merdeka, jauh sebelum kita merdeka, itu di sini kan ada Kerajaan Bulungan dan ada Kerajaan Tidung. Nah, Kerajaan Tidung itu salah satunya adalah Tuanku Nur Rasyid, ya kan. Pak Nur Rasyid ini adalah salah satu raja yang ada di sini yang bisa menaklukkan pasukan Spanyol yang waktu itu, ya, jadi sebelum penjajahan Belanda. Nah, itulah dia bertempur di darat, kemudian bertempur di laut, kembali menang. Nah, oleh masyarakat disampaikan mendapatkan gelar namanya Maharaja Lila. Artinya
raja yang bisa bertempur di darat dan bisa juga bertempur di laut dan mendapatkan kemenangan itu. Nah, diharapkan prajurit-prajurit Korem 092 Maharajalila nantinya, karena wilayah kita juga bukan hanya daratan saja, banyak perairannya juga, ada sungai, ada laut. Nah, itu kita bisa mengambil hikmah atau contoh yang disampaikan oleh Raja Maharajalila itu untuk bisa prajurit kita itu bisa bertempur, bisa bersemangat ya, pantang menyerah intinya, pantang menyerah ya, dan rela untuk berkorban demi negara dan bangsanya. Seperti itu harapan kita. Baik. Oh, itu sejarah dari nama Maharajalila ya. Kalau punya cucu nanti namanya mau nggak sih dikasih Maharajalila, kenang-kenangan gitu? Kalau itu mungkin nama itu kan doa, ya kan. Tetapi kan kita juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya begini, kadang-kadang orang itu kalau namanya terlalu besar, dia nggak tahan ya, nanti mudah sakit-sakitan. Kalau di Jawa seperti itu, makanya kadang-kadang. Makanya nama anak-anak itu semuanya pemberian bapak. Saya ikut aja. Nah, ini nama anak-anak beliau nih. Yang pertama, Intan Aulia Retno Ningrum. Intan Aulia Retno Ningrum. Doanya apa tuh Pak Danrem? Ya, diharapkan dulu kan gini kan memang sudah disiapkan namanya itu kan, Intan itu kan satu logam mulia ya, atau batu mulia yang sangat berharga sekali. Nah, kemudian Aulia itu adalah pemimpin, kemudian Retno Ningrum itu yang harum kan itu ya, bunga yang harum. Sehingga mengandung nama itu bahwa anak saya itu nantinya bisa menjadi ya orang yang pintar, bisa memimpin dirinya, ya kan, bermanfaat untuk orang lain. Harum, seperti itu. sumber harum dan menjadi manusia. Seperti itu, Asik. Amin. Wah, doanya ya. Yang kedua? Yang kedua itu namanya Abimanyu Atalah Wirajati. Wah. Abimanyu saya ambil dari tokoh pewayangan. Nah, tokoh pewayangan. Abimanyu itu tokoh pewayangan yang orangnya pendiam tetapi memiliki kemampuan yang kewibawaan yang sangat tinggi. Kemudian Atalah itu yang memberikan rezeki. Wirajati kebetulan anak saya yang nomor 2 ini lahir pas saya sekolah Sesko. Nah, Sesko itu di anuknya itu lambangnya itu mengatakan Viyata Wirajati. Artinya Wirwira yang sejati. Wah, luar biasa. Yang ketiga? Kalau yang ketiga namanya Dimas Ahmad Prabowo. Nah, Dimas itu diharapkan Adi yang terakhir itu, ya kan. Kemudian Ahmad itu kita ngambil dari nama Rasulullah SAW, ya kan. Kemudian Prabowo itu orang yang bisa berwibawa. Ya. Diharapkan seperti itu. Kalau Ibu? Kalau saya itu dulu itu artinya itu Erni ya. Erni itu dulu zaman yang dulu itu ibu saya senangnya Erni Johan, penyanyi Erni Johan. Jadi ibu saya itu senang nyanyi. Iya. Jadi dikasih nama saya Erni gitu ya. Kalau Yeti itu mungkin nama orang Jawa atau orang Sunda. Iya. Nah, kalau Suratno apa artinya? Oh, Suratno itu diambil dari bahasa Sanskerta gitu. Tidak ada. Mbak ya. Jadi Suratno itu su itu indah, Mbak. Su itu indah. Ratno itu karena saya orang Jawa, belakangannya Ratna itu sama dengan mutiara. Sama dengan mutiara. Jadi saya diharapkan itu oleh orang tua saya lahir nanti besoknya itu menjadi mutiara yang baik gitu kan. Su itu indah, yang indah. Dan beneran ya Bu ya, menjadi Pak Suratno ini ternyata menjadi orang yang baik, seorang pemimpin yang saya bukan orang baik, Mbak, tapi belajar baik ya. Belajar baik. Belajar berbuat baik. Nah, gitu. Bukan orang baik. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Iya. Iya benar. Kalau nama itu doa. Kalau saya Yuli Purnama, itu simpel banget. Saya lahir di bulan Juli, bulan Purnama. Beda-beda ya, Mbak ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi nih, cerita tentang keseharian Bapak nih, Ibu. Bapak kan orangnya sibuk banget ya. Kadang ke sana, kadang ke sini, bertugas, berdinas, mengabdi pada negara. Malah sudah pindah beberapa kali. Berapa kali ya, Pak ya? Banyak ya. Banyak kali ya, Pak ya. Nah, apa sih yang Ibu rasakan sebagai istri seorang, mulai dari prajurit dulu ya hingga komandan sekarang, terhadap suami yang sering bertugas berpindah-pindah demi bangsa dan negara? Pertama itu kita bersyukur ya, selalu bersyukur itu
Mungkin tentara ini karena berpindah-pindah tempat, kita jadi tahu tradisi, adaptasi tradisi di mana tempat yang kita tempatin itu. Misalnya Kalimantan Utara begini, nanti di Riau seperti ini adatnya, kulinernya juga beda, kan wisatanya beda. Banyak daerah-daerah yang kita lihat itu berbeda-beda di Indonesia, tapi semuanya indah. Jadi kita menikmatin saja, syukur bahwa Indonesia itu mempunyai alam yang indah-indah. Ibu selalu ikut? Selalu ikut mendampingi, insya Allah. Baik. Sebagai seorang dokter, apakah ini tidak mengganggu karir Sebenarnya Ibu? di situ ya, di situ. Tapi tadi kita semuanya menikah sama seorang tentara itu semuanya harus kita prioritaskan yang mana, yang prioritaskan ya. Kita prioritaskan sebenarnya dalam Sunnah Rasulullah pun harus mendampingin suami, karena suami itu imam, selain itu surga kan buat istrinya. Jadi saya harus mendampingin suami, tapi tidak mengganggu juga pekerjaan saya, karena sebagai seorang dokter saya dibesarkan dari keluarga, diasuh orang tua saya gitu, supaya saya tetap menjadi tidak putuslah dokternya gitu ya, untuk ilmu yang akan bermanfaat juga untuk keluarga. Kalau berhenti kan saya kasihan ya, nggak bisa ngobatin keluarganya, minimal bisa menjaga suami dan anak-anak untuk kesehatan. Dan kemudian ketika kunjungan ke lapangan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Oh, ternyata istri Pak Dandrem adalah dokter. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincangnya, tapi setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi Ibu mengatakan bahwa Bapak sering pindah-pindah gitu ya. Nah, ketika turun bersama Bapak dari daerah ke daerah, melihat bagaimana suasana masyarakat di sana, kota di sana, apa hikmah yang Ibu ambil untuk pembelajaran kita semua di sini? Ya, kita pertama besar-besarnya kan di kota misalnya gitu ya. Iya. Kita ke daerah-daerah, kemudian kita lihat dulu masyarakatnya, terutama anggota ya. Kita melihat dulu anggota, tempat tinggalnya, keadaannya sehari-hari di situ. Kita nanti kemudian daerahnya apa, kalau kita biasanya tinggal di kota apa kan kita semuanya ya. Kalau kita ke daerah-daerah mungkin lebih sedikit bawah kota ya, bukan dibilang sulit mungkin. Di situ kita lihat dulu kalau misalnya anggotanya kayak di sini Korem, bangunannya, rumahnya nggak ada, kita melihatkan. Makanya Bapak membuatkan dulu perumahan untuk anggota yang diprioritaskan supaya tidak pisah dari keluarganya, supaya nanti ibu-ibunya dan keluarganya berkumpullah di satu tempat, biar anggota itu kalau bekerja juga tidak berpikir yang lain-lain ya. Karena kan banyak kasus-kasus kalau misalnya istri tidak mendampingin suami, itu kan banyak yang negatifnya juga ya. Jadi kalau bersama mungkin dia bisa fokus untuk keluarganya, fokus juga untuk kerjanya gitu. Jadi tidak membuat hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian kalau keadaan-keadaan yang lain-lain sepertinya masih enak-enak saja ya di daerah kami yang sudah melalui itu, enak-enak aja, disyukurin, alhamdulillah nggak ada pernah yang kekurangan atau apa-apa. Kita bisa dalam hal-hal kebutuhan pokok gitu, seperti beras nggak seperti yang susah, sayur gitu-gitu semuanya alhamdulillah baik. Pak Komandan, susah nggak sih Pak memanage anak buah yang banyak begitu Pak? Apalagi sampai ke daerah-daerah? Saya kira tidak ya, karena kita di samping sudah dibekali dengan ilmunya, juga kita anggota kita ini kan sudah pandai-pandai, artinya mereka juga sudah melalui tahapan pendidikan ya. Jadi yang penting kita sebagai komandan itu bisa menjadi contoh kepada mereka. Artinya begini, kalau misalnya saya menekankan kepada prajurit saya, anggota saya, kalau bisa utamakan keluarga, ya kan. Nah, maka saya bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh kan sifatnya sementara. Tapi kalau menjadi contoh itu ya jadi contoh. Makanya keluarga saya rapatkan dari Bandung itu ke sini, ikut ke sini semua, kan gitu. Nah, jadi ikut. Nah, kebetulan sekolah itu kan daring, jadi kan masih bisa dari sini. Nah, sehingga anggota tuh melihat, oh ya, komandan juga istrinya yang bekerja juga
sama-sama dengan komandan. Anak-anaknya juga yang kuliah juga sama-sama ada di sini. Berarti itulah salah satu untuk menjadi contoh kepada mereka. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya untuk kegiatan, ya kita juga harus jadi contoh juga. Kalau misalnya kita melarang anggota untuk tidak melanggar, ya saya tidak boleh melanggar. Nah, artinya hal-hal kecil itulah yang akan dilihat oleh anggota. Karena yang namanya komandan atau pimpinan itu adalah tauladan, contoh bagi prajuritnya. Segitu. Nah, termasuk dalam kegiatan-kegiatan misalnya. Kalau kegiatan kita memerintahkan anggota untuk olahraga, ya kita harus olahraga. Jangan kita merintahkan tapi ngomong saja, jangan. Kan seperti itu. Ya, ibadah. Demikian juga ibadah. Kita jadi contoh untuk mereka, bukan memberi contoh, jadi contoh. Itu seperti itu, Mbak ya. Pengalaman apa selama meniti karir dari prajurit hingga komandan saat ini yang sangat berkesan dalam karir Pak Komandan? Kalau yang paling kan kita udah bisa membedakan, Mbak. Kita nggak bisa membedakan, kita syukuri kebersamaan dengan anggota, itulah yang paling penting ini ya Pak. Satu lagi itu kita memimpin itu dengan rasa kekeluargaan, senasib dan sepenanggungan gitu. Itu alhamdulillah kalau kita buat kebersamaan, kekeluargaan, insya Allah itu anggota pun jadi kita sama dekat lah sama anggota semuanya. Jadi anggota itu ya maulah untuk, tetapi ya memang masyarakat atau prajurit kita ya, khususnya prajurit kita juga memang baik-baik anaknya ya kan. Jadi masyarakat sini juga sangat-sangat. Misalnya nih Dan, misalnya nih ada anak buah yang mungkin perlu ditegur. Gimana sih cara komandan menegurnya? Ya kalau menegur itu saya usahakan, saya berusaha untuk tidak menegur di depan. Artinya nanti kalau misalnya ada anggota salah, apalagi dia perwira, itu saya panggil di belakang. Kamu kok seperti itu nggak boleh dilakukan seperti itu gitu. Jadi diingatkan itu, jangan kita negur anggota itu langsung di depan gitu kita marah, jangan. Ya kita panggil dia di belakang, kasih tahu dulu kita kesalahan dia itu apa, kan gitu. Nah udah dikasih tahu, nah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi yang sudah saya alami biasanya kalau sudah ditegur sama komandan oleh ya kan, itu biasanya ya dia akan nurut gitu ya. Artinya ya kita tempatkanlah dia sebagai manusia juga, sama dengan kita juga manusia. Kalau misalnya jangan kalau sampai. Misalnya ada yang terlambat, misalnya anak buahnya. Kita lihat dulu, kalau misalnya ada yang terlambat itu kita lihat dulu latar belakangnya apa dia terlambat. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Ya apakah dia mungkin di rumah mungkin perlu dulu ngisi air karena mungkin air agak sulit kan gitu ya. Nah kan nunggu air mandi, atau mungkin ngantar anaknya sekolah dia, atau mungkin di jalan itu mungkin ada apa gitu, seperti itu kayak yang kita tidak langsung serta-merta terus kamu terlambat, tidak. Dipanggil. Gimana Dan? Bukan dia yang terlambat, tapi kita yang kecepatan datang. Nah, untuk tidak menganu itu ya kalau humornya saya sampaikan ya nggak usah lari, kamu yang nggak terlambat, kami yang kecepatan berdiri di sini. Itu humornya itu Mbak, humornya. Sehingga orang tidak merasa disakiti atau dipermalukan di depan orang. Iya. Jadi nggak harus marah-marah, jangan ciptakan suasana yang tegang ya. Tapi kalau memberi teladan, kadang atasan kita memberi contoh, kita sendiri malu ya Bu ya untuk melanggarnya gitu. Nah, Ibu balik ke Ibu lagi, hobi Bapak apa sih Bu? Kalau hobi Bapak itu lari, lari ya, sampai sekarang ini lari. Sekarang dia hobinya itu selama pandemi ini badminton. Kalau di rumah Bandung pun pulang main-mainnya sama anak-anak main badminton gitu. Apa sih yang selalu Komandan tekankan pada keluarga Komandan? Pesan apa? Pesan yang saya ingatkan itu ya yang paling utama itu adalah yang sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Karena semua ibadah itu berawal dari sholat dulu. Dan itu yang akan diijab itu. Tapi gini ya Mbak, saya potong. Saya bukan membanggakan, tidak ya. Tapi ini menjadi buat saya itu suatu yang belajar juga buat saya itu nggak bosan-bosannya dari saya pertama mempunyai anak gitu ya, yang sudah bisa diajarkan untuk sholat, selalu
bangun subuhnya itu selalu melalui telepon. Kalau jauh-jauh gini di telepon melalui video call. Nanti 3 anak itu ada triknya. Disuruh telepon, dia harus bergerak ke tempat kakaknya, ke tempat kamar kakaknya, supaya kakaknya juga bangun pada saat subuh gitulah. Itu pesan-pesan atau telepon yang dilakukan Bapak setiap hari, hampir setiap hari, pokoknya 5 waktu. Kalau sholat selalu meneleponin anak-anak. Kalau saya di Bandung, saya meneleponin saya. Gitu. Iya. Itu nggak bosan-bosan. Sholat subuh ya. Sholat subuh dan mengingatin 5 waktu sholat itu saya. Jadi insya Allah itu yang dipegang duluan sholat kita. Termasuk kepada para stafnya, Komandan. Ya, saya kepada staf itu yang Muslim, saya menghimbau kepada mereka, mengajak ya kepada mereka, ayo kita sholat. Masjid kita dekat kan gitu ya. Karena kan itu salah satu kunci untuk hidup itu ya itu tadi, ya kan. Nah, yang penting jangan sampai tertinggal lah ya, gitu ya. Salah agama yang lain. Artinya syukuri apa yang sudah kita sudah kita dapatkan, apapun bentuknya itu kita syukuri, ya kan. Nah, dari salah satu wujud syukur itu ya kita laksanakan ibadah kita sesuai dengan anunya, tetapi ya upayakan semaksimal mungkin sholat itu di awal waktu. Nah, kalau yang laki-laki saya ajak di masjid. Harus jamaah ya. Kalau kemarin diingetin kalau nggak ikut jamaah pakai kerudung. Laki-laki disuruh pakai mukena kalau sholat di tempat. Baik, terakhir di pembicaraan kita, saya pengen Ibu mengucapkan 3 kata buat Bapak. Bagi Ibu, Bapak itu apa? Sebaliknya setelah itu Bapak sekarang pikirkan apa yang ingin Ibu katakan ke Bapak. 3 kata saja. I love you forever. I love you forever. Bapak buat Ibu. Ya, terima kasih sudah sangat setia untuk mendampingi saya. Masya Allah, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih atas ngobrol santainya. Banyak ilmu yang kami dapat, bagaimana membina rumah tangga, dan bagaimana membina keluarga, dan bagaimana juga Bapak dalam memimpin. Akhirnya kesimpulannya apa nih, kita ke Pak Danrem, apa yang ingin disampaikan ke kita sini pemirsa ngobrol santai, silakan Pak. Ya, di dalam keadaan keluarga itu bahwa kita sadari bahwa keluarga itu, suami istri itu berhasil dari 2 yang berbeda. Artinya dari jenis kelamin sudah jelas berbeda, tapi dari adat istiadat dari keluarga yang berbeda. Nah, untuk bisa langgeng, untuk bisa tetap harmonis, itu harus ada saling pengertian di keduanya itu. Ya, kalau misalnya istri sedikit agak marah, ya kan, nah kita agak diam, tapi setelah itu jangan terlalu lama, ya kan, kita rayu-rayu supaya tidak marah lagi. Maksimal 3 hari loh ya Bu. Nah, maksimal 3 hari kan itu. Nah, itu sesuai dengan ajaran sunnah Rasul kan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kepada rekan-rekan prajurit ya, bahwa keluarga inilah yang akan merawat kita di akhir hidup kita, di akhir hayat kita. Jadi jangan sia-siakan istri ya kan, jangan sia-siakan anak, didik mereka dengan baik ya, menjadi anak yang soleh dan yang soleha, sehingga dia tahu kewajibannya dia kepada Allah apa, kewajiban dia kepada dirinya apa, kewajiban dia kepada orang tuanya seperti apa, kewajiban kepada masyarakat itu seperti apa. Itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah selesai sudah. Wah, saya jadi grogi dengar nasihat Bapak nih. Soalnya surga saya jauh. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Komandan, Pak Suratno. Terima kasih Bu Erni sudah bergabung bersama kami di Ngobras. Dan saudara tetap bersama kami di acara Ngobras, karena kami akan menghadirkan tokoh-tokoh lainnya di Kalimantan Utara. Sampai jumpa di episode berikutnya.